Hai, halo Sobat Koperasi, berjumpa lagi di kanal YouTube KMP Let's Play Game Studio. Di dalam video ini, kami akan membagikan panduan sederhana untuk memanfaatkan aplikasi Canva dalam mengembangkan uh, board game sederhana gitu ya, yang bisa kita manfaatkan untuk mengajarkan keterampilan menggambar kepada anak-anak kita ataupun peserta didik kita. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja ya, kita menuju ke uh, tutorialnya. Nah, di sini saya sudah membuka dashboard Canva. Bagi teman-teman yang belum login, silakan login terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita sama-sama klik Create a Design. Kemudian di sini akan kita disajikan beberapa template ukuran yang sering digunakan. Di sini kita gunakan ukuran A4 saja gitu ya. Kita klik. Kemudian kita akan diarahkan untuk membuka dashboard atau membuka kanvasnya gitu ya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan template-template yang sudah ada gitu ya. Template-template yang sudah ada dari bank template milik Canva untuk mengembangkan game di Canva ini secara cepat. Nah, silakan teman-teman klik desain, kemudian di kotak pencariannya ini teman-teman silakan ketikkan roll a face game gitu ya. Maka kita akan disajikan dengan berbagai macam jenis gitu ya. Dan di sini hasil penyelesaian semuanya. Di sini ada banyak teman-teman ya, ada yang roll a face game, ada yang roll a brain pick gitu. Karena tadi di awal kita tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan menggambar anak-anak kita akan gunakan yang hasil penelusuran roll a face yang paling atas. Kita klik. Nah, mungkin bagi teman-teman yang menggunakan akun pribadinya gitu ya, tidak muncul, biasanya hal ini terjadi karena menggunakan akun pribadi. Sedangkan di sini saya menggunakan akun belajar.id yang saya dapatkan dari sekolah gitu ya. Nah, di sini template-nya sudah siap untuk kita modifikasi gitu ya. Yang bisa kita lakukan pertama kali adalah memperbesar ukurannya terlebih dahulu sehingga nanti kita bisa lebih nyaman untuk memodifikasi template yang akan kita gunakan ini. Jadi judulnya ini kita tidak harus mengartikannya secara literal gitu ya, tapi kita bisa mengganti judul gamenya, misalkan ayo menggambar gitu. Nah, di sini terlalu besar, kita kecilkan saja gitu ya, artinya pas. Nah, kita sudah dapatkan, kita sudah mengganti judulnya. Nah, selanjutnya untuk bagian deskripsi cara bermainnya ini kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi kita menggunakan bahasa kita sendiri saja yang lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik kita gitu ya. Kita rubah saja, misalkan lemparlah dadu sebanyak 6 kali, lalu gambarlah bentuk wajah sesuai dengan hasil lemparan dadu kalian gitu ya. Mohon maaf, ini sebanyak 5 kali ya di sini. 5 kali karena di sini hanya ada 5 ya. Lalu gambarlah bentuk wajah sesuai dengan hasil lemparan dadu kalian di kertas kosong. Ya, jika saat kalian selesai menggambar, silahkan kalian menceritakan
hasil gambaran kalian. Nah, seperti saja saya cukup gitu ya. Jika terlalu rendah kita bisa agak naikkan sini. Nah, kemudian di sini ini kita ganti lemparan 1 ke 1. Ini kita agak geser ke atas ya. Kemudian ini kita hapus saja, kita hapus. Kemudian ini dan ini kita geser agak ke bawah. Nah, di sini kita tinggal copy saja. Kemudian kita arahkan di sini, kita ganti menjadi kedua sampai nanti ada yang kelima ya. Nah, ini lemparan ketiga. Ini ke di sini kita sudah mengedit untuk keterangan lemparan demi lemparan gitu ya. Kemudian di sini kita ganti juga keterangannya, ganti wajah. Kemudian ini rambut, kemudian ini mata, ini hidung, kemudian terakhir mulut. Nah, sebenarnya sampai di sini kita sudah bisa memanfaatkan board game ini, tetapi jika teman-teman masih ada hal yang perlu ditambahkan juga boleh gitu. Apakah boleh untuk mengganti gambar-gambar icon-icon ini? Sangat-sangat boleh gitu ya. Bagaimana caranya? Sama juga kita akan memanfaatkan bank elemen yang dimiliki oleh Canva gitu. Misalkan kita mau mengganti bentuk mata gitu ya, kita ketik aja di sini eye shape icon gitu. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih gitu ya. Nah, yang bisa kita gunakan untuk mengganti icon-icon mata yang ada di sini gitu, teman-teman. Begitu pula untuk rambut, bentuk wajah gitu ya. Dan silakan diulik lebih jauh. Nah, di sini sebenarnya kita sudah bisa menggunakannya, tinggal kita cetak saja. Silakan nanti teman-teman download dalam bentuk PDF sehingga nanti bisa dicetak gitu ya. Nah, ini tinggal nanti kita download saja. Setelah kita selesai download, maka kita cetak dan kita bawa ke kelas gitu ya, sehingga nanti kita bisa bersama dengan peserta didik kita untuk memainkan game sederhana ini, game menggambar bentuk muka dan kemudian mengajaknya untuk menceritakan hasil gambaran mereka gitu ya. Saya rasa ini adalah sebuah game yang sangat menyenangkan gitu. Nah, untuk gambaran singkat bagaimana cara bermain game ini, saya sudah siapkan ilustrasi gambarannya gitu ya. Nah, ini teman-teman, di sini ada 2 kertas gitu ya. Yang pertama kertas board game-nya Ayu menggambar tadi itu ya, sudah kita modifikasi. Yang kedua adalah kertas kosong nih, dan nanti setiap hasil lemparan maka anak-anak harus menggambar sesuai dengan gambar petunjuknya di sini. Misalkan ini hasil lemparannya 6 nih tadi, maka dari lemparan pertama bentuk mukanya geser ke sini angka 6. Nah, harus menggambar seperti ini gitu ya bentuk mukanya. Kemudian bisa lempar lagi, atau mungkin teman-teman lupa nih waktu masuk kelas nggak bawa dadu gitu ya, teman-teman nanti bisa menggunakan potongan-potongan kertas yang nanti silakan ditulis sesuai dengan angkanya. Anak-anak diminta untuk mengambil kertas tersebut, maka mereka akan mendapatkan hasilnya. Ini bisa menggantikan hasil lemparan dadu. Nah, misalkan dapat angka 6 juga, maka kita lihat gitu ya, gimana nih angka 6 dari lemparan kedua itu mengarah ke sini gitu ya, yaitu gambarnya sedang berkedip gitu ya, atau sedang menutup mata.
Nah, seperti itu adalah gambaran singkatnya, tapi seperti apa gambaran lebih lengkapnya, silakan teman-teman melihat video berikut ini.